where the culture had start. And now, let me take you on a journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait topik 1 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Muhammad Lutfil Huda, yang kedua Muhammad Syifaul Fuad, yang ketiga Panji Pamungkas, yang keempat Neni Arianti, dan yang kelima Nadia Lutfi Novitasari. Baik, untuk selanjutnya adalah dengan kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut saya, yang dapat membuat peserta didik mampu untuk dapat mengerjakan soal tanpa melihat urutan dari pengerjaan karena di awal pembelajaran, guru telah mempersiapkan bahan ajar dan cara mengerjakan soal yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik dengan penyampaian materi pembelajaran oleh guru kepada peserta didik yang mudah diterima saat pembelajaran dilaksanakan. Kemudian, guru memberikan latihan soal sebagai bentuk untuk dapat mengetahui pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran yang saat latihan soal dikerjakan ternyata memiliki hasil yang memuaskan, sehingga saat peserta didik diberikan soal yang sama tanpa melihat mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Karena memang pada dasarnya peserta didik sudah dapat memahami pola pengerjaan soal dan memahami konsep materi yang telah diajarkan. Untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas yang dapat diberikan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai seorang guru, tentu saja metode di atas dapat digunakan karena guru dapat memberikan pelatihan soal dan penugasan kepada peserta didik. Pada teori pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi pembelajaran dan pemahaman latihan soal, termasuk dalam teori belajar behavioristik, yang mana pada teori tersebut mementingkan pembentukan kebiasaan kepada peserta didik melalui latihan soal secara terus-menerus yang bersifat konsisten pada konsep pembelajaran matematika. Selain itu, guru tersebut juga telah menyiapkan dan menyusun materi ajar secara terstruktur dari mulai yang sederhana sampai materi pembelajaran secara kompleks yang tentunya mudah dipahami oleh peserta didik yang kemudian memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar yang telah dilaksanakan. Menurut teori behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai sebuah proses dari penguatan untuk dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik agar tetap mau dan terampil dalam proses pembelajaran. Untuk kasus yang nomor 2 ini kita dihadapkan dengan permasalahan siswa SD yang belum bisa lancar dalam melakukan operasi hitung. Jadi kasusnya adalah akan saya bacakan. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya.
Nah, untuk soalnya, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi kelompok kami telah berdiskusi dan memberikan sebuah solusi mengenai permasalahan ini. Akan saya bacakan mengenai solusi yang telah kami hasilkan dari diskusi kami, yaitu cara belajar yang sesuai dengan usia peserta didik kelas 1 SD adalah dengan mengenal dasar-dasar huruf dan angka. Untuk mendapat mengenal huruf dan angka kepada peserta didik adalah dengan mengenalkannya setiap hari, mengenalkan huruf dan angka setiap hari kepada peserta didik secara berulang, seperti memperlihatkan huruf dan angka satu persatu secara berulang, membacakannya secara perlahan agar peserta didik dapat memahami dan menghafalkannya. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang agar peserta didik dapat memahaminya. Guru juga dapat mengajarkannya dengan berbagai metode. Setelah peserta didik mampu untuk memahami dan menghafalkannya, guru dapat memberikan pujian atas dorongan ataupun motivasi kepada peserta didik merasa termotivasi agar peserta didik termotivasi untuk dapat terus belajar. Jadi mengenai penjelasan secara berulang-ulang setiap hari ya, setelah itu kami memberikan sebuah apresiasi berupa pujian agar peserta didik memiliki semangat belajar yang lebih. Jadi mereka akan termotivasi lebih giat lagi untuk belajar mengenai apa kesulitan yang mereka hadapi. Dalam konteks ini kami dihadapkan dengan kasus yaitu mengenai kesulitan berhitung. Oke, untuk yang kedua ini ya, mengenai alasan kenapa kami mengambil metode tersebut. Jadi mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sekali lagi diskusi kami ini memberikan alasan kenapa kami mengambil metode tersebut. Dalam hal perkembangan anak usia dini, peserta didik di kelas 1 memang sebaiknya diberikan hal-hal yang nyata atau contoh dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah dan cepat untuk memahami. Dalam teori Piaget membahas menurut pandangannya tentang bagaimana anak belajar. Menurutnya, dasar belajar adalah aktivitas anak saat berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial dan lingkungan fisiknya. Kemudian teori yang dikembangkan oleh Sumantri dalam Fatma Kaulani bahwa fase kanak-kanak, anak memiliki kemampuan dasar berhitung, menulis, serta membaca. Pada aspek kognitif, merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak sesuai kemampuan untuk dapat berpikir, sehingga guru hendaknya dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan bagi anak sebagai guna memudahkan untuk dalam berpikir logis. Nah, jadi dalam teori ini disampaikan bahwa tentang bagaimana anak belajar menurut dasar belajar adalah aktivitas. Kita harus memberikan contoh sehari-hari. Anak belajar lebih mudah untuk dipahami karena kita memberikan contoh yang relevan pada kehidupan sehari-hari, lebih kepada fisik atau kegiatan-kegiatan yang mungkin telah mereka lakukan selama proses selama masa kanak-kanak tersebut. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia.
ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan cakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi sudah sesuai, di mana Made telah memberikan dan memahami latar belakang dari masing-masing peserta didik yang diajar oleh Made, yaitu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga dengan latar belakang yang berbeda-beda tersebut, Made harus bersikap untuk dapat memberikan contoh dalam pembelajaran yang mudah dipahami dan diketahui oleh peserta didik secara umum, agar dalam pembelajaran peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Di sini saya akan menjawab dari kasus 3. Prinsip apa yang Made terapkan dalam kasus ini? Dalam pembelajaran tersebut, Made telah menggunakan prinsip pembelajaran yaitu konteks dan relevansi. Pada konteks ini, Made telah mempertimbangkan latar belakang dari masing-masing peserta didiknya yang berasal dari kota Bali. Yang dari peserta didik juga belum semuanya mengetahui hal-hal yang berasal dari kota yang bukan daerahnya, sehingga Made sudah tepat dalam membuat pembelajaran lebih relevan dengan memperhatikan kondisi peserta didik dan latar belakang mereka, sehingga Made bisa lebih meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi dan dapat membuat mereka lebih terlihat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, Made telah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip konteks dan relevansi dalam pengajaran yang bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan kondisi dan situasi peserta didik, sehingga peserta didik lebih nyaman, lebih tertarik untuk memperhatikan Made menyampaikan materinya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.